Dengan apa kami bisa membalas kasih-Mu Tuhan yang Kau telah berikan kepada kami. Kami hanya bisa mengucap syukur Tuhan atas apa yang Kau telah beri kepada kami Yesus. Dan biarlah siang ini Tuhan kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Oh, dengan apa ku membalas cinta-Mu. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Yang terakhir kita mau katakan, selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Kau Allah kami yang kami sembah Tuhan. Kami mau selalu bersyukur hanya padamu Yesus. Karena Kau Allah yang mulia. Perbuatan-Mu ajaib bagi kami. Kami tidak bisa membalas kasih-Mu. Biarlah kami membalas dengan tubuh, jiwa, dan roh kami Tuhan. Kami berikan kepadamu. Terima kasih Yesus, ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur di dalam setiap kehidupan kami. Karena itu yang hanya kami bisa Tuhan. Memuliakan-Mu, meninggikan-Mu, itu adalah kewajiban kami selama kami masih hidup di dalam dunia ini Tuhan.
Biarlah kami tetap melakukan itu terus Tuhan. Menyembah-Mu di dalam keadaan apapun kehidupan kami. Dan biarlah saat ini Tuhan, kami menyerahkan segalanya kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Dan firman-Mu Tuhan, biarlah menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Dan biarlah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, dapat menyampaikan dengan kalimat yang mudah dimengerti. Sehingga saat ini yang melihat dan mendengar bisa mengerti dengan jelas apa yang hamba sampaikan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami bersyukur buat semuanya. Kami bersyukur buat siang hari ini. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat siang saudaraku dan shalom. Kita bertemu kembali di dalam siang ini di channel YouTube Misbah Keluarga. Dan biarlah walaupun kita belum pernah bertemu dan belum pernah mungkin berhubungan atau SMS atau WA, karena saya juga menyantumkan link WA biar supaya jikalau ada yang mau berkonsultasi ataupun mau meminta doa, biarlah teman-teman bisa langsung klik link aja yang ada di dalam deskripsi. Tetapi biarlah kita tetap bisa menyatukan roh kita di dalam Tuhan. Biarlah tetap terus kita saling mendoakan supaya di dalam kehidupan kita diberi kekuatan oleh Yesus Kristus Sang Pencipta kita. Nah, hari ini kita mau belajar tentang bagaimana kehidupan rohani kita supaya dapat diberi gizi, dapat terus terbangun untuk supaya rohani kita tetap terus berada di dalam iman yang teguh. Bisa dikatakan kita harus mempunyai rohani yang penuh dengan gizi. Jangan kekurangan gizi dalam arti malnutrisi. Teman-teman mungkin sebagian tahu malnutrisi itu apa. Malnutrisi ialah jikalau di dalam tubuh ini adalah sesuatu hal yang di dalam tubuh kita kekurangan vitamin, kekurangan protein, kekurangan gizi dan kekurangan zat-zat yang penting yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Jikalau tubuh kekurangan gizi, banyak hal yang terjadi yang ada dalam tubuh kita, seperti kita cepat sakit, kita mungkin imunnya kurang bagus, perkembangannya kurang bagus. Mungkin kalau anak kecil perkembangannya kurang bagus, perkembangan otaknya juga kurang bagus. Dan kita tahu bahwa pandemi selama 3 tahun kemarin itu sampai mungkin saat ini masih terasa, banyak sekali anak-anak yang kekurangan gizi karena yang lahir pada waktu itu. Dan sebelum itu karena kita tahu waktu pandemi untuk mencari uang, untuk mencari pekerjaan itu sangat-sangat sulit sekali. Makanya ya istri-istri yang mengandung itu pasti diberi makan seadanya saja. Maka dari itu banyak anak-anak yang lahir pada saat pandemi kekurangan gizi atau malnutrisi, dan itu pastinya tidak baik. Maka dari itu rohani kita juga kita harus dapat mengisi dengan gizi yang baik, ataupun asupan-asupan gizi kita harus isi terus. Isi dengan apa? Yang pastinya isi dengan firman Tuhan. Dan kita tahu bahwa pertumbuhan rohani seorang Kristen itu bukan diukur dari berapa lama dia mengikut Tuhan atau berapa lama dia menganut agama Kristen, tetapi kita lihat dari kualitas rohani dia. Dan juga jika kita tahu kualitas rohani dia seperti apa, kita bisa lihat buah dari kehidupan mereka. Jikalau buah kehidupan mereka tidak bagus, maka rohani mereka juga dipastikan tidak bagus. Karena apa? Karena kekurangan asupan-asupan rohani, bisa dikatakan asupan gizi ataupun firman Tuhan yang ada, yang masuk di dalam kehidupan kita, khususnya di kehidupan rohani kita. Nah, penghambat pertumbuhan rohani kita bukan hanya dari faktor eksternal,
tetapi faktor internal di dalam diri kita juga sangat penting. Nah, kita mau bahas ada beberapa faktor internal yang menghambat pertumbuhan rohani kita, yaitu tidak semua orang mengerti kebutuhan rohani untuk diri kita sendiri. Nah, di dalam Lukas 12 ayat 19 dikatakan, sewaktu itu aku berkata kepada jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun, beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Itu adalah sebagai contoh nats yang bisa kita ambil. Nah, di ayat yang 20 dikatakan bahwa hai engkau orang bodoh, mengisyaratkan bahwa orang bodoh itu hanya mementingkan kebutuhan jasmani saja. Ya, seperti itu. Karena kebutuhan rohani itu sangat penting. Kenapa tumbuhan, hewan itu sangat beda dengan manusia? Karena tumbuhan dan hewan tidak mempunyai roh. Manusia itu mempunyai roh. Jikalau roh kita tidak dihidupi, tidak ada pertumbuhan di dalam diri kita, yang pastinya pertumbuhan rohani, ataupun bisa sampai mati, berarti kita tidak ada roh di dalam kehidupan kita, dan berarti kita sama seperti hewan dan tumbuhan. Maka dari itu, ketidakpahaman, ketidakmengertian kebutuhan tubuh, jiwa, dan roh kita membuat kita tidak pernah puas di dalam kehidupan kita. Selalu merasa diri kita, ataupun kita merasa kosong dalam arti kita melakukan aktivitas apapun, kita mungkin sudah berbuat baik, berbuat hal yang mungkin bisa membuat diri kita bahagia, tetapi tetap diri kita merasa sendiri dan kosong, karena kita tidak tahu nutrisi yang dibutuhkan oleh rohani kita. Apa sih yang dibutuhkan rohani kita? Kita tidak tahu, karena kita hanya mementingkan tubuh jasmani kita saja. Maka dari itu kita harus bisa mengisi kebutuhan rohani kita sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, terus yang kedua, kita harus paham, kita harus tahu kebutuhan. Tetapi kita telah dikenyangkan oleh dunia. Matius 19 ayat 21 dan 22 dikatakan, kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Nah, dikenyangkan oleh dunia. Kita bisa melihat perumpamaan Yesus, ataupun memang Yesus saat itu menghadapi bahwa seorang pria mungkin muda, berbakat, bertalenta, dan yang pasti plusnya dia banyak harta. Dia bilang, aku mau mengikut engkau Tuhan, bagaimana caranya? Mungkin Tuhan tahu dia bisa semuanya, dan dia juga mungkin udah melakukan hal semuanya yang dilakukan ataupun yang ada di dalam hukum Taurat. Tetapi satu kelemahan dia, yaitu dia mempunyai banyak harta. Itu bisa menjadi kelemahan. Tuhan Yesus suruh menjual dan meninggalkan. Tetapi dia dengan sedih meninggalkan Tuhan Yesus. Karena apa? Karena dia sudah terpikat dan terikat oleh harta tersebut. Dan sebenarnya bukan hanya harta yang bisa memikat kita, mengikat kita. Hobi kita, mungkin pekerjaan kita, keluarga kita bahkan, ataupun apa yang kita senangi bisa membuat kita terpikat dan terikat untuk tidak, ataupun rohani kita supaya tidak tumbuh karena hanya mementingkan hal
tersebut. Mengejar pekerjaan, mengejar harta benda, mengejar mungkin percintaan, mengejar jabatan, mengejar suatu kedudukan, pengakuan. Hanya itu yang dikejar. Maka dari itu juga Tuhan bilang bahwa orang kaya itu susah masuk ke dalam kerajaan surga. Karena di dalam jiwanya, di dalam tubuhnya, di pikirannya hanya terdapat uang, harta, benda, pengakuan, jabatan tinggi. Hanya seperti itu. Maka dari itu pengikat itu yang susah. Karena mereka telah dikenyangkan oleh dunia. Yang ketiga, paham kebutuhan, sebetulnya paham, tetapi hanya pilih makanan. Dalam arti, kita mau baca di Ibrani 5 ayat 12 sampai 14. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya kamu menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras hanya adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat, seperti halnya makanan rohani. Banyak orang yang mengkonsumsi makanan rohani hanya dari seleranya saja, hanya dari yang disukai saja, hanya dari yang dibutuhkan pada saat itu saja. Sukanya apa? Berkat, membahas tentang berkat, mungkin mujizat, motivasi yang membangun, yang indah-indah saja. Mungkin saat itu keuangannya lagi tidak baik, aku butuh berkat yang banyak. Saat mendengar firman berkat diaminkan, yes. Tetapi saat disuruh bertobat tidak mau. Nah, orang yang demikian tidak akan mengalami pertumbuhan dengan baik, dan pastinya imannya mudah dipatahkan. Kita tahu sebagai contoh, Tuhan Yesus memberi 5.000 orang, itu hanya wanita saja, dengan 5 roti dan 2 ikan. Tetapi setelah itu Tuhan Yesus berbicara tentang kebenaran, tentang berbicara yang tentang keras dikit, banyak orang yang meninggalkannya. Tuhan Yesus aja yang berfirman meninggalkan, apalagi orang yang saat ini mungkin banyak sekali yang hanya ingin mendengar hal yang baik-baik saja, atau hanya ingin mendengar hal yang indah-indah yang masuk di kuping mereka, bukan tentang firman kebenaran yang sesungguhnya. Jangan pilih-pilih firman Tuhan. Jikalau itu membuat dirimu bertobat, jikalau firman itu membuat kamu kuat, kamu tambah kuat, kamu tertampar, mungkin kamu membuat sakit hati karena mungkin memang itu yang aku lakukan sekarang. Tetapi respon kalian harus respon yang benar-benar Tuhan tulus. Aku tulus menerima firman-Mu dan aku mau bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Biarlah iman itu bertumbuh. Jikalau teman-teman hanya ingin mendengarkan firman-firman yang baik-baik saja soal berkat, motivasi, mujizat, iman saudara-saudara tidak akan bertumbuh dan pastinya tidak akan kuat. Maka dari itu, kita harus terus mengisi rohani kita dengan gizi. Tetap terus lapar akan firman Tuhan. Tetap terus haus akan kebenaran firman Tuhan. Matius 5 ayat ke-6 dikatakan, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan.
Tetap terus lapar. Jangan merasa aku sudah mendapat firman ini. Sudah cukup. Aku sudah kenyang dengan firman Tuhan. Aku sudah, mungkin kupingku sudah penuh dengan firman Tuhan. Aku sudah cukup. Jangan seperti itu. Tetap lapar. Tetap haus akan kebenaran firman Tuhan. Pahami kebutuhan jiwa dan rohmu. Cukupi dengan nutrisi. Jangan terpikat. Jangan terikat dengan dunia ini, sehingga tidak tertarik dengan perkara surgawi. Lahap semua makanan rohani, dan jangan pilih-pilih hanya yang nyaman di telinga saja. Mari saat ini teman-temanku, kita kembali ke dalam firman yang benar. Kita minta Tuhan untuk supaya Tuhan, biarlah Engkau memberikan kami gizi, rohani kami diberikan gizi sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Dan berikan kami terus rasa haus dan lapar akan firman-Mu. Dan kami percaya biarlah iman kami tetap terus bertumbuh. Kami tidak ingin minum susu terus. Kami ingin makan makanan yang keras supaya pertumbuhan iman kami dibentuk. Dan iman kami tetap kuat di dalam dunia ini. Terima kasih Bapak, kami percaya firman-Mu ini akan hidup di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, siang ini kami dapat mendengarkan firman-Mu karena rencana-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, ini kami Tuhan, kami mau berbuat. Kami mau menyerahkan tubuh jiwa kami ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Yesus yang menjadi juru selamat dan bos kami. Amin. Amin. Selamat siang, shalom, Tuhan Yesus memberkati.